Baik teman-teman, di sini kita akan lanjutkan di part yang kedua mengenai perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah, seperti itu. Kemudian sejarah siap itu dilakukan pertama kali tahun 1945 gitu. Di sini masih menggunakan yang namanya, aturan atau dasar dari, penjajah, yaitu Belanda. Kita masih menggunakan Kasstelsel seperti itu. Terus uniknya gitu kan, di zaman dulu gitu kan, untuk melaporkan kondisi keuangan negara gitu kan, Menteri Keuangan itu melaporkannya dengan cara surat menyurat seperti itu. Kemudian tahun 1967 kita sudah menggunakan atau sudah lebih baik lagi, yaitu kita menggunakan yang namanya PAN, Perencanaan Anggaran Negara gitu. Kemudian tahun 2004, di zaman reformasi kita menggunakan yang namanya, CTA, kas, kas menuju akrual seperti itu. Dan di sini juga diterbitkanlah LKPP pertama kali, seperti itu. Kemudian tahun 2010, kita sudah benar-benar yang akrual gitu. Kita sudah meninggalkan yang namanya CTA. Kemudian tahun 2015 kita sudah melakukan piloting sakti gitu kan, sistem akuntansi keuangan tingkat instansi, seperti itu. Kemudian tahun 2016 kita, LKPP pertama LKPP kita pertama kali mendapatkan yang namanya opini WTP, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke perkembangan sistem aplikasi gitu kan. Gambaran perkembangan sistem aplikasi proses bisnis dan penganggaran seperti itu. Yang pertama di dalam, KL gitu kan, di kementerian atau lembaga sebelum tahun 2004 itu kita masih menggunakan yang namanya daftar isian kegiatan sama daftar isian proyek atau aplikasi DIK sama DIP seperti itu. Kita sudah belajar ini di, pengantar pengelolaan keuangan negara gitu kan. Kemudian tahun 2004 kita sudah melaksanakannya dengan aplikasi, RKA-KL, IPA seperti itu. Kemudian tahun 2015 selain kita menggunakan RKA-KL DIPA, kita sudah melakukan piloting sakti gitu kan. Di tahun 2020 kita benar-benar menggunakan yang namanya sakti di dalam bisnis penganggarannya seperti itu, untuk KL. Kemudian untuk, bendara umum negara sama, tahun 2004 kita menggunakan yang namanya DIK dan DIP seperti itu. Kemudian tahun 2004 kita menggunakan yang namanya, RKKL sama, RKKL DIPA. Kemudian tahun 2015 kita yang menggunakan yang namanya aplikasi RKKL DIPA sama SPAN. Kemudian, di tahun 2020, kita menggunakan, dua-duanya tetap, yaitu aplikasi RKKL, DIPA, dan SPAN gitu kan. Mungkin teman-teman bertanya gitu kan, kenapa kok tahun 2015 itu saktinya piloting gitu kan? Ya karena memang, eee, namanya, aplikasi baru ya teman-teman perlunya yang namanya, uji coba gitu. Diuji di beberapa, satker seperti itu, sehingga perlunya yang namanya piloting, seperti itu teman-teman. Eee, Kemudian, dilanjutkan, di, proses bisnis penerimaan gitu kan. Di dalam, sistem informasi akuntansi pemerintah ini ada beberapa modul ya teman-teman. Salah satunya ya penganggaran, penerimaan, pembayaran, dan pelaporan, seperti itu. Kemudian di dalam, penerimaan seperti itu, kita dulu tahun 1998 itu kita yang menggunakan yang namanya sistem penerimaan atau Sispen, seperti itu. Kemudian, di tahun 1998 kita menggunakan, modul penerimaan negara Gen 1, 2015 kita menggunakan Gen 2, dan, 2019 kita menggunakan Gen 3 gitu kan. Mungkin teman-teman juga bertanya nih, apa sih bedanya gitu kan G1, G2, dan G3 gitu. Dalam perkembangannya G1 itu masih menggunakan yang namanya bank, masih bertitik tumpu pada bank gitu. Kemudian yang G2 itu kita sudah menggunakan yang namanya elektronik. Kalau dulu kita masih manual ke bank, G2-nya itu baru kita menggunakan elektronik. Kemudian yang G3 ini lebih,
canggih lagi teman-teman, yaitu menggunakan ekonomi digital seperti itu. Itu ya. Kemudian di proses bisnis pembayaran gitu kan, KL menggunakan aplikasi SPP, surat perintah pembayaran. Kemudian tahun 2004 kita sudah menggunakan SPM gitu kan. Makanya biasanya SPM gitu kan. Surat perintah membayar. Kemudian 2010 kita menggunakan sistem aplikasi Satker atau SAS. 2014 kita tetap menggunakan SAS. Tahun 2015 sampai sekarang kita menggunakan SAS dan menggunakan Sakti, tapi beberapa instansi atau kita piloting seperti itu. Kemudian dalam bendara umum negara kita juga aplikasinya SPM gitu kan. Yang kedua itu menggunakan SP2D. Kemudian 2010 tetap kita menggunakan yang namanya aplikasi SP2D. 2014 kita menggunakan SPAN dan 2015 kita menggunakan yang namanya sistem aplikasi keuangan tingkat sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN juga seperti itu. Kemudian di proses bisnis pelaporan gitu kan, KL dan Satker sebelum 2004 itu nggak ada teman-teman pelaporannya. Kemudian tahun 2004 di zaman reformasi kita sudah menggunakan yang namanya aplikasi SAI gitu kan, Simak BMN dan Sakpa gitu kan. 2010 kita menggunakan Saiba, 2014 kita juga menggunakan Saiba. Kemudian tahun 2015 sampai sekarang kita menggunakan Saiba sama Sakti. Tapi Saktinya masih piloting teman-teman. Kemudian bendara umum negara itu dalam pelaporannya Bendum itu ya KPKN DJA, P6 P7 KTUA DJA, kemudian GAS itu Bakun gitu kan. Kemudian aplikasi verifikasi dan akuntansi atau yang Vera gitu kan. 2010 kita menggunakan Vera, tahun 2014 kita menggunakan SPAN, dan tahun 2015 sampai sekarang kita menggunakan SPAN gitu kan teman-teman. Nah, ingat di sini aku pengen menekankan teman-teman bahwa kenapa sih di sini gitu kan KL di sini masih piloting semua gitu kan. Ya perlu teman-teman ketahui, aku ulangi lagi bahwa implementasi itu harus bertahap teman-teman. Nggak semuanya KL itu siap untuk melaksanakan sistem yang baru dari pemerintah gitu. Tentunya dengan seperti itu, dengan perlahan seperti ini kita juga bisa mengetahui gitu kelemahan-kelemahan dari Sakti ini seperti apa. Tapi ada bocoran bahwa tahun 2022 seluruh KL gitu kan sudah melaksanakan Sakti, modul Sakti keseluruhan gitu. Mungkin kalau di awal modul Saktinya hanya penganggaran gitu kan, tapi tahun 2022 gitu kan, modul penerimaan, modul pembayaran, modul pelaporan gitu kan, seluruhnya digunakan oleh yang namanya Satker seperti itu. Tidak ada Satker yang tidak menggunakan seperti itu teman-teman ya. Kemudian terus mungkin teman-teman juga bertanya gitu kan, terus yang satker-satker lain itu gimana gitu, menggunakan apa gitu kan. Kalau yang lain pakai Sakti, beberapa pakai Sakti, yang lain itu pakai apa gitu kan. Mungkin teman-teman bertanya seperti itu, bahwa sistem yang lama itu tetap dipakai teman-teman gitu kan. Sakti ini namanya piloting ya, beberapa Satker itu menggunakan itu dan beberapa lainnya masih menggunakan yang lain. Misal tadi beberapa Satker masih menggunakan SAS, tapi yang lain menggunakan Sakti gitu kan. Tapi di sini pilotingnya itu enggak, Satkernya benar-benar menggunakan yang namanya Sakti gitu teman-teman. Satker yang menggunakan Sakti akan tetap membuat yang namanya SAS gitu. Tetap menggunakan SAS gitu kan, sehingga ketika ada kesalahan dalam Sakti sudah di-backup sama SAS gitu. Loh kenapa kok masih pakai SAS? Ya karena di dalamnya sudah
bisa atau sudah mampu menghasilkan pelaporan atau output yang baik seperti itu. Kayak Saiba gitu kan. Saiba itu sudah bisa menghasilkan laporan keuangan gitu kan. Sakti masih belum tentu gitu kan. Maka dari situ piloting di sini Satker yang menggunakan Sakti itu akan tetap menggunakan Saiba yang dibarengi dengan Sakti seperti itu. Sehingga ketika Sakti itu tidak bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan sudah di backup sama Saiba seperti itu. Sudah ada pencegahannya seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan belajar mengenai reformasi manajemen keuangan pemerintah gitu. Reformasi keuangan manajemen pemerintah diawali dengan adanya 3 aturan, yaitu yang pertama adalah nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan adanya GFMRAP gitu kan. Di sini pemerintah itu lebih mengimplementasikan lebih merujuk pada tata kelola dan akuntabilitas dan tata kelola dan implementasi proyek seperti itu. Jadi lebih keuangannya lebih ditata lagi nih teman-teman. Kemudian dilanjutkan lagi yang namanya public financial management itu, penguatan kapasitas kebijakan. Di sini dulu gitu kan saya diceritakan sama dosen bahwa di PVM ini seluruh satker itu dikumpulkan jadi satu, diadakan seminar, kalau tidak salah itu 1 bulan full gitu. Diajari benar-benar yang sehingga mereka itu sudah paham gitu kan, gimana caranya mengatur sebuah atau memanajemen sebuah keuangan seperti itu. Kemudian di modernisasinya kita sudah mengimplementasikan yang namanya SPAN seperti itu. Mungkin itu aja dari aku terkait materi dari sistem informasi akuntansi pemerintah pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.